Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Fitri Syahara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Indeks Pembangunan Manusia di Jakarta Selatan tahun 2019. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP atau United Nations Development Program merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia di suatu negara. Menurut Todaro di dalam bukunya, pembangunan manusia ada 3 komponen universal sebagai tujuan utama, meliputi 1 adalah kecukupan, yaitu kebutuhan dasar manusia secara fisik, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua adalah jati diri, yaitu komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kebebasan dari sikap menghamba, maksudnya adalah kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek material dalam kehidupan. Nah, di video kali ini kita akan menghitung indeks pembangunan manusia di kota DKI Jakarta, fokusnya pada kota Jakarta Selatan. Umur harapan hidup atau angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Selama periode 2018 hingga 2019, angka harapan hidup penduduk di kota Jakarta Selatan meningkat dari 73,93 menjadi 74,03 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan yang semakin membaik di kota Jakarta Selatan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh 2 indikator. Yang pertama adalah HLS atau harapan lama sekolah dan RLS atau rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2019, angka HLS telah mencapai 13,32 tahun, yang berarti bahwa anak-anak di Jakarta Selatan memiliki harapan untuk dapat menamatkan pendidikan mereka hingga diploma 1. RLS juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. Hingga tahun 2019, rata-rata penduduk Jakarta Selatan di usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,62 tahun atau masuk kelas 12. Untuk menghitung indeks pembangunan manusia, IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Yang pertama, umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh umur harapan hidup atau angka harapan hidup. Yang kedua adalah pengetahuan atau pendidikan yang diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah atau RLS dan harapan lama sekolah atau HLS. Yang ketiga adalah standar hidup yang layak, diukur oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan untuk menghitung indeks pembangunan manusia di Jakarta Selatan tahun 2019. Diketahui angka harapan hidup di Jakarta Selatan sebesar 74,03, HLS sebesar 13,32, RLS sebesar 11,62, serta pengeluaran per kapita dalam rupiah sebesar 23.851. Sekarang untuk menghitung IPM terlebih dahulu kita menghitung ketiga indeks. Yang pertama indeks kesehatan, yang kedua indeks pendidikan, dan yang ketiga indeks pengeluaran. Untuk indeks kesehatan, rumusnya adalah angka harapan hidup dikurangi dengan angka harapan hidup minimal dibagi dengan angka harapan hidup maksimal dikurangi dengan angka harapan hidup minimal. Langsung saja kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Jadi indeks kesehatan sama dengan 74,03 dikurangi 20. 20 ini adalah angka harapan hidup minimal yang ditentukan oleh UNDP, kemudian dibagi dengan 85 sebagai AHH maksimal dikurangi 20, hasilnya adalah 0,8312. Kemudian yang kedua yang akan kita hitung adalah indeks pendidikan. Untuk catatan, sebelum menghitung indeks pendidikan, kita terlebih dahulu menghitung indeks HLS dan indeks RLS-nya. Untuk indeks HLS, rumusnya adalah HLS sama dengan HLS dikurangi HLS minimal dibagi dengan HLS maksimal dikurangi dengan HLS minimal. Langsung saja angka yang tadi kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 13,32 dikurangi 0 dibagi dengan 18 dikurangi 0. Hasilnya adalah 0,7400. Untuk RLS-nya adalah
RLS sama dengan RLS dikurangi RLS minimal dibagi dengan RLS maksimal dikurangi RLS minimal. Langsung saja, 11,62 dikurangi 0 dibagi dengan 15 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 0,7746. Nah, setelah dua indeks ini telah kita cari, kita masukkan angkanya ke dalam rumus indeks pendidikan. Rumus indeks pendidikan adalah indeks HLS ditambah dengan indeks RLS dibagi 2. Indeks HLS sebesar 0,7400 ditambah dengan indeks RLS yaitu 0,7746 kemudian dibagi 2 sama dengan 0,7573, sehingga indeks pendidikan Jakarta Selatan sebesar 0,7573. Selanjutnya, indeks ketiga yang akan kita hitung adalah indeks pengeluaran. Rumusnya adalah indeks pengeluaran dikurangi dengan indeks pengeluaran minimal, kemudian dibagi dengan indeks pengeluaran maksimal, dikurang dengan indeks pengeluaran minimal. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus dan ketemulah hasilnya 0,9670. Nah, setelah ketiga indeks yang tadi kita hitung, kemudian ketiga indeks yang tadi kita masukkan ke dalam rumus IPM. Rumus IPM adalah akar pangkat 3 dari indeks kesehatan dikali dengan indeks pendidikan dikali dengan indeks pengeluaran, kemudian dikali 100. Langsung saja, akar pangkat 3 dari 0,8321 dikali dengan 0,7573 dikali dengan 0,9670, kemudian setelah itu dikali dengan 100. Hasilnya adalah 84,75. Maka IPM Kota Jakarta Selatan tahun 2019 sebesar 84,75. Ini adalah daftar kenaikan indeks pembangunan manusia di Jakarta Selatan pada tahun 2010 hingga 2019. Bisa dilihat di sini pada tahun 2018, IPM di Jakarta Selatan sebesar 84,44. Kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 84,75. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Jakarta Selatan tahun 2019 masuk dalam kategori sangat tinggi. Mengapa? Karena indeks pembangunan manusia di Jakarta Selatan berada pada passing grade di atas 80,00, yaitu sebesar 84,75. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.